Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, para santri Al-Ma'un Center rahimani wa rahimakumullah. Supaya tidak ngantuk, caranya gimana? Melihatnya ke atas gini. Jangan gini, kalau gini ngantuk, pasti ngantuk. Saraf yang di sini ketekan dia. Kalau gini pasti ngantuk. Begini, usahakan begini. Ya. Melihatnya ke depan minimal atau ke atas. Jangan nunduk. Ada yang di belakang tuh nunduk, siapa tuh? Saidi. Ngantuk itu, Saidi gini. Yakub. Ini ketekan, ini saraf di sini, ini ketekan. Kalau gini ketekan. Makanya kalau sholat Jumat itu saya kalau duduk tegak begini. Jadi istrinya lancar ini darahnya, tapi kalau begini ketekuk dia, ngantuk, pasti ngantuk. Oh ini bagus, ya. Kalau ngantuk ke belakang cuci muka balik lagi, ya. Cuci muka nanti saraf-sarafnya seger lagi. Ya. Mestinya kalau tidurnya cukup, nggak ngantuk mestinya, ya. Gadang ini. Baik, kita lanjutkan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti tata cara beragamanya, mengikuti manhajnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui kitab ini, kitab Sarhu Usuli Sunnati lil Imami Ahmada bin Hambal. Ya, dengan ilmu tersebut kita bisa memahami dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan matannya. Sanadu risalati ila al-Imami Ahmad. Jadi sanad kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad ini bersambung, dimulai dari periwayat terakhir yang bernama Al-Imam Asy-Syaikh Al-Imam Abu Mudaffar Abdul Malik ibnu Ali bin Muhammad Al-Hamdani. Terus ya diriwayatkan Syekh Abu Abdullah Yahya bin Abil Hasan bin Al-Banna sampai dengan Abdusun ibnu Malik Al-Attor. Nah, beliau mendengar langsung dari Abu Abdullah Ahmad ibnu Muhammad bin Hambal. Ya. Jadi kitab ini secara sanad bersambung, tidak terputus
antara murid dengan guru bertatap muka langsung seperti ini. Ya, dibacakan kitabnya, muridnya mendengarkan, menghafal atau menulis, kemudian disampaikan kepada murid setelahnya. Sampailah kepada kita, alhamdulillah. Ya, kitab ini kitab bersanad. Qala Asy-Syari, berkata pensarah atau penjelas kitab ini, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Razihi hafizahullah taala. Hadhihi risalatu sanaduha muttasilun ila al-Imami Ahmad. Kitab ini sanadnya bersambung sampai ke Imam Ahmad, alhamdulillah. Wa hadza al-juz'u min maqali al-Imami Ahmad rahimahullah taala. Ini adalah bagian dari karya tulis Al-Imam Ahmad. Karya tulis beliau yang terkenal adalah kitab Musnad, ya, kumpulan hadis Musnad Imam Ahmad itu yang sangat terkenal. Qala al-muallifu al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad mengatakan al-maqsudu bi usuli sunnah. Arti dari usulu sunnah. Usul sunnah itu apa? Ya. Usulu sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pokok-pokok sunnah atau bahasa Arabnya usul sunnah, pokok-pokok hal-hal yang paling penting di dalam sunnah, yaitu berpegang kuat, berpegang teguh dengan yang ada pada sahabat Rasulullah SAW. Wal iktida'u bihim, mencontoh para sahabat Nabi. Nah, ini namanya pokok-pokok sunnah. Kita sering mendengar ahlu sunnah wal jamaah. Dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, orang yang ahli, orang yang spesial, orang yang memiliki kedekatan dengan sunnah Nabi. Wal jamaah, berusaha bersatu di atas ajaran Nabi, maka dia harus paham pokok-pokok ajarannya. Pokok-pokok ajaran Nabi, ya, diungkapkan oleh Imam Ahmad, usulus sunnah, pokok-pokok sunnah. Jadi kalau seorang dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, dia harus paham pokok-pokok sunnah. Tahu pokok? Pokok itu apa pokok? Pokoknya kamu begini. Pokok itu ibaratkan, ya, kalau pohon itu akarnya atau batangnya, ya. Bagian terpenting dari tanaman itu apa? Akar dan batang. Selain akar dan batang apa? Cabang-cabang, ranting-ranting. Ya. Cabangnya, rantingnya dipotong. Enggak apa-apa. Nanti tumbuh lagi. Tapi kalau akarnya dipotong, matilah tanamannya. Demikian juga ajaran Islam. Ajaran Islam itu memiliki akarnya, memiliki pokoknya. Kalau pokoknya hilang, maka ajarannya hilang semua. Ya, seseorang dikatakan Islam ahlu sunnah wal jamaah, maka dia harus mengerti pokok-pokok sunnah. Ya, kalau tidak bagaimana? Kalau tidak nanti kita akan mudah diselewengkan, akan mudah ditarik-tarik oleh orang-orang yang mengaku Islam tapi alirannya bukan ahlu sunnah wal jamaah, seperti Syiah misalnya. Ya, jadi ahlu sunnah wal jamaah itu ajarannya Nabi dan para sahabat. Ya. Wa tarkul bid'ah, meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Ya. Perkara-perkara yang dibuat-buat oleh manusia, perkara-perkara yang dibuat oleh manusia dan diyakini sebagai ibadah yang tidak ada
tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan semuanya. Wa kullu bid'atin fahiya dalalatun. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah di dalam agama itu sesat. Enggak ada yang enggak sesat. Semuanya sesat. Bid'ah di dalam agama. Beda bid'ah dalam urusan dunia. Ya, dulu kalau ingin melihat waktu sholat pakai matahari. Yang sekarang pakai internet. Internet disambung dengan jam di komputer. Kemudian orang yang punya jam jarum menyesuaikan jam yang ada di internet. Ya, dipaskan jarumnya. Ya. Nah, itu namanya bid'ah, tapi bid'ah dalam urusan dunia. Dulu kalau ingin melihat waktu subuh harus melihat fajar sodik, sekarang hanya tinggal melihat jam saja. Jam yang ada di komputer. Itu bid'ah, tapi itu bid'ah urusan dunia. Bukan agama. Ya. Bid'ah urusan agama itu contohnya apa? Menambah jumlah rakaat sholat subuh menjadi 3 rakaat misalnya, itu baru bid'ah. Ya. Menambah-nambah sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholat sunat duha dikerjakan setelah asar misalnya. Dia niat sholat duha, tapi dikerjakan setelah asar. Nah, itu bid'ah. Waktunya tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Berkurban dengan 100 ekor ayam. Nah, itu bid'ah. Nah, karena tuntunan Nabi berkurban ada kriterianya, kambing atau sapi atau unta, ya, dan yang sejenisnya, kerbau misalnya, ya. Wa tarkul husumati wal julusi ma'a ashabil ahwa'i wa tarkul mira'i wal jidali wal husumati fid din, dan meninggalkan perdebatan. Jadi Islam itu kalau bisa menghindari perdebatan, enggak usah berdebat. Ya. Enggak usah berdebat. Meninggalkan duduk bersama pengikut hawa nafsu. Ya, dia bermaksiat, diingatkan enggak mau tobat, jangan dijadikan teman. Karena dia pengikut hawa nafsu. Ya. Kalau kita masih bisa menasihati enggak apa-apa, kita bergaul dengan dia untuk mengajak dia kepada kebaikan. Ya, kalau kita justru kita malah yang terpengaruh, jangan. Ya. Wa tarkul mirari wal jidal. Ya. Meninggalkan permusuhan dan perdebatan di dalam perkara agama. Ya, jadi hindari perdebatan, itu tidak baik. Ya. Itu bukan ajaran Nabi dan para sahabat. Ya, kecuali dalam kondisi terpaksa ada maslahat. Ya. Baik, dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullah taala, al-usulu itu bentuk jamak. Jamak itu lebih dari 2, ya. Jumlahnya lebih dari 2, itu namanya jamak. Bentuk tunggalnya aslun, ya. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Secara bahasa, usul itu sesuatu yang berada di bawahnya, itu usul. Yang di bawah itu usul. Sehingga yang lainnya itu dibangun di atasnya, tempat berpijak, itu namanya usul. Kalau bahasa orang teknik bangunan apa namanya? Pondasi. Akar. Tanaman tidak bisa berdiri tanpa akar. Bangunan tidak bisa, pohon tidak bisa berdiri tanpa akar. Bangunan tidak bisa berdiri tanpa pondasi. Ya. Jadi usul itu sama dengan pondasi, tempat
ya, segala sesuatu berada di atasnya. Ya, jadi usul itu di bawah. Dia menahan beban. Ya. Fal usulul lati tubna 'alaiha as-sunanu. Ya. Sunnah-sunnah Nabi itu dibangun di atas usul, di atas fondasi. Hiya kama yaqulu al-Imamu Ahmad. Imam Ahmad mengatakan hadhihi usulus sunnah. Inilah pokok-pokok sunnah, pondasi-pondasi sunnah. Ya, kira-kira diterjemahkannya seperti itu. Pondasi-pondasi sunnah, pokok-pokok sunnah. Indana, menurut kami, kata Imam Ahmad, menurut kami, at-tamassuku bima kana alai ashabu Rasulillah, berpegang kuat dengan ajaran para sahabat Rasul, wal iktida'u bihim, mencontoh mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Mencontoh Abu Bakar, mencontoh Umar, mencontoh Utsman bin Affan, mencontoh Ali bin Abi Thalib, mencontoh Abdurrahman bin Auf, mencontoh Abdullah bin Mas'ud, dan seterusnya. Ya, mengikuti para sahabat dan meninggalkan kebid'ahan. Wa makna anna usula sunnati indana ma'syari ahli sunnati wa inda al-a'immati wal ulama'i at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Jadi pokok-pokok sunnah menurut kami maksudnya adalah menurut kelompok ahlu sunnah, imam-imam dan para ulama yang berpegang kuat dengan ajaran para sahabat Rasulullah SAW. Fas-sahabatu ridwanullahi alaihim, para sahabat hum afdalun nasi, mereka adalah manusia yang paling afdol, yang paling utama. Lakana wala yakun mislahum, tidak ada manusia sebelum para sahabat Nabi, sebelum para sahabat Nabi Muhammad, tidak ada yang lebih utama. Sahabat Nabi Isa, sahabat Nabi Musa itu masih kalah keutamaannya, masih lebih afdol sahabat Nabi Muhammad SAW. Wala yakun, dan tidak ada lagi ya manusia yang lebih utama dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Para nabi itu punya murid, muridnya disebut sahabat, tapi tidak ada yang lebih afdol dari muridnya Nabi Muhammad. Muridnya Nabi Muhammad dikenal dengan sahabat Nabi. Ya. Wassahabatu, kita sering mendengar sahabat Nabi, itu ya, jam'u sahabiyun, bentuk jamak dari kata tunggal sahabi. Sahabi Abu Bakar, sahabi Umar, sahabi Utsman. Cuma dalam bahasa Indonesia kita mengucapkannya sahabat, sudah dalam bentuk jamak. Jadi yang benar itu sebenarnya sahabi. Sahabi Abu Bakar, sahabi Umar. Sama seperti kita mengatakan apa? Ada seorang ulama, sebetulnya kurang cocok. Ulama itu sudah bentuk jamak. Yang benar gimana? Ada seorang alim. Ya, karena sudah terlanjur ya sudahlah, tidak apa-apa. Sama-sama ngerti. Ya. Sahabi itu bentuk satu seorang sahabat. Ya. Bentuknya tunggal. Wa sahabiyyu huwa, apa itu sahabat? Seorang sahabat dinamakan sebagai seorang sahabat, itu pengertiannya apa? Kalau ditanya, apa sih pengertian sahabat Nabi? Nah, di sini ada jawabannya. Huwa man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan walau lahzatan wa mata 'alal islami. Ya, ini mungkin sebagai masukan saja ya Pak Abdul Karim. Minggu depan bawa catatan, penting ini soalnya. Ya, catatan nanti
ditulis rapi. Suatu saat kalian murojaah, ilmu itu akan terus dipakai. Ya, ilmu itu akan diajarkan kepada keluarga kalian, sehingga harus butuh catatan. Ya. Jadi sahabat Nabi itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi, bertatap muka dengan Nabi, dalam keadaan beriman. Bertemu, tadinya kafir, kemudian mengucapkan 2 syahadat. Ya. Mayoritas sahabat Nabi awalnya kafir. Ada yang agamanya Yahudi, ada yang agama Kristen, ada yang tadinya musyrik, ada yang tadinya penyembah matahari, ada yang tadinya menyembah bulan, menyembah pohon, menyembah batu. Bertemu dengan Nabi, masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, walau lahdotan, walaupun ketemunya cuma sebentar, 5 menit misalnya, setelah itu berpisah. Ketemunya sebentar, ya, 1 jam. Setelah itu berpisah. Wa mata alal islami, dan mati dalam keadaan muslim, tidak pernah murtad. Nah, itu sahabat memang. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, dia bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian dia masuk Islam dan mati dalam keadaan masih Islam, tidak pernah murtad. Itu namanya sahabat. Hada asohu makila fi ta'rifi as-sahabi. Inilah pengertian sahabat yang paling benar, yang paling sahih. Ya, sekali lagi para santri Al-Maun Center, tolong jangan menundukkan kepala, tambah ngantuk malah. Tegakkan kepalanya. Tegakkan kepalanya. Apa nanti dihukum nanti? Rasa ini disanksi nanti. Nah, tegakkan kepalanya. Ngantuk kalau bikin ngantuk, ini ketekan ya, uratnya. Urat di lehernya ketekan. Ya. Wa hada aula min qaulin, dan pengertian tadi itu lebih sempurna dari pengertian, ada juga yang mengartikan sahabat dengan pengertian lain. Man ra'an nabiyya, barang siapa yang melihat Nabi. Nah, gitu ya. Wa dzalika liyasmala al-umyana. Ya. Kalau melihat, barang siapa yang melihat Nabi dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan Islam, ini benar. Tapi kurang sempurna. Kenapa? Karena tidak semua sahabat Nabi itu melihat. Ya, ada di antara manusia bertemu dengan Nabi dalam keadaan tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah, alias buta. Ya, wadzalika liyas mala al-umyana. Jadi siapapun yang penting bertemu dengan Rasulullah berarti mendengar suaranya Nabi, walaupun matanya buta, dan dia masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak pernah murtad, mati dalam keadaan Islam, maka dia pun termasuk sahabat. Jadi ada sahabat Nabi yang tidak melihat wajahnya Rasulullah SAW. Siapa contohnya? Ka Abdillahi ibni Ummi Maktumin. Ada seorang sahabat namanya Abdullah, anaknya Ummu Maktum. Ya. Anaknya Ummu Maktum, Ummi Maktum. Itu ya. Jadi ini adalah contoh sahabat yang binnya ini disebutkan nama ibunya. Wallahu alam, saya nggak tahu kenapa alasannya. Ya. Kan biasanya Abdullah bin Mas'ud, Mas'ud itu bapaknya. Abdullah bin Umar, Umar bapaknya. Ini enggak, Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah anaknya seorang wanita yang bernama Ummi Maktum. Ya. Mungkin suatu saat nanti kita akan cari alasannya apa sih kok disebut ibunya, kok kenapa nggak disebut bapaknya. Ya. Mungkin karena kebiasaan atau ada alasan lain, kita nggak tahu. Fa innahu laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam walakinahu lam yarahu li'annahu a'ma. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum bertemu dengan Nabi, tetapi beliau tidak melihat wajahnya Rasulullah SAW karena buta. Ya, fahuwa sahabiyun, maka dia tetap
disebut seorang sahabat Nabi. Artinya dia hanya mendengar suaranya Nabi saja. Mendengarnya langsung. Dulu kan nggak ada telepon, nggak ada handphone. Mendengarnya langsung. Ya, berdekatan. Fata'biru bilakiya aula min ta'biri ro'a. Sehingga bertemu ini lebih kuat maknanya dari sekedar melihat. Ya. Bahkan banyak yang melihat wajahnya Rasulullah tetapi tidak mau beriman. Siapa contohnya? Dia melihat wajahnya Rasulullah, mendengar suaranya Rasulullah, tapi tidak mau beriman. Banyak atau sedikit? Banyak sekali. Orang-orang kafir dari suku Quraisy, orang-orang kafir yang ada di Madinah, orang-orang kafir yang ada di Taif dan daerah-daerah lainnya, melihat wajahnya Rasulullah, mendengar suaranya Rasulullah, tapi tidak beriman. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, Abdullah bin Ubay, ya, dan yang lainnya, ya, tidak mau beriman, sehingga tidak bisa disebut sahabat. Wa yashmalu dzalika sigara sahabati wa atfalihim alladzina hannakahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahum sahabatun. Dan mencakup pula para sahabat yang masih muda, masih remaja, masih anak-anak seperti usia kalian misalnya, usia-usia SD, SMP, ya. Wa atfalihim, ya, masih balita, bawah 5 tahun, atau usia TK, belum usia sekolah, ya, yang pernah diasuh, dididik oleh Nabi SAW, maka ini juga disebut sahabat. Walaupun dia belum balik, tapi dia sempat melihat, mendengar, usianya masih kecil, ya, mungkin 5 tahun, 6 tahun, ya, masih TK, ya, maka dia juga disebut sahabat. Walakinnahum yatafawatuna kama sayubayyinu al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Jadi para sahabat itu berbeda-beda usianya, umurnya, ya. Ada yang sudah tua, ya, tinggal matinya saja. Di usia lanjut dia menjadi seorang sahabat Nabi, ya, berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan masuk Islam, mati dalam keadaan Islam. Ada yang sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu, baru berjumpa dengan Rasulullah kemudian beriman. Ada yang masih bujangan, ya. Ada yang belum menikah, ada yang masih remaja, ada yang masih anak-anak, bermacam-macam. Falladhi talat suhbatuhu afdalu mimman lam tatul suhbatuhu, ya. Para sahabat itu memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Yang lama tinggal bersama Rasulullah berpuluh-puluh tahun tentu itu lebih utama dari yang hanya beberapa tahun saja, ya. Jadi keutamaan sahabat bisa diukur dari apa tadi? Lamanya bersama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah pergi dia ikut pergi, Rasulullah menetap dia ikut menetap, ya. Jadi keutamaan sahabat bisa diukur dari lama, ya, membersamai Rasulullah SAW dari sisi waktu. Wal a'rabul ladzina ra'au nabiyya wa amanu bihi laisu kas-sahabati alladzina lazamu nabiyya sinina, ya. Orang-orang A'rab, orang-orang Badui, Arab Badui, orang-orang pegunungan yang suka berpindah-pindah tempat, rumahnya nggak menetap, ya, pakai tenda, pindah dari satu bukit ke bukit yang lain, membawa gembalaan domba, gembalaan onta, ya. Ini bertemu dengan Nabi tidak selama para sahabat Nabi yang membersamai Nabi, menetap dengan Nabi dalam waktu yang lama bertahun-tahun, beda, ya, keutamanya beda, gitu, ya.
Sama seperti murid. Murid yang belajar dengan seorang guru, belajar 10 tahun. Ya. Dengan murid yang belajar dengan seorang guru, belajar cuma 1 minggu. Ya tentu lebih banyak informasi yang didapatkan murid yang pertama tadi 10 tahun. Sementara yang 1 minggu, ya dapat ilmu, tapi ilmunya nggak sebanyak yang 10 tahun. Demikian juga para sahabat, ya, membersamai Nabi bertahun-tahun, ya tentu ilmunya banyak sekali yang didapatkan dari Rasulullah SAW. Dengan orang Arab, Arab Badui yang hanya sekedar melihat sesaat, walaupun beriman, ya dia juga sahabat, tetapi keutamaannya di bawah keutamaan para sahabat Nabi yang lama tinggal bersama Nabi. Fakullu lahu nasibuhu, wa kullun lahu hadduhu minas suhbati lakin yajma'uhum wasfu suhbati. Ya, masing-masing itu memiliki kadar, memiliki ukuran yang berbeda-beda, ya, memiliki bagian yang berbeda-beda. Ya, ada sahabat senior, ada sahabat junior, ya, ada sahabat yang paling utama, ada yang para sahabat yang keutamaannya biasa-biasa saja. Ya, yang paling utama tentu saja yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini yang paling utama. Ya, 4 khalifah ini yang paling utama. Kemudian 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Dan selanjutnya ratusan ribu para sahabat yang lainnya. Ya. Wa majiyatu suhbati khasatun bis sahabati la yalhaquhum man ba'duhum minat tabi'in wal a'immati. Keutamaan sahabat Nabi, keutamaannya ini khusus, ya. Tidak ada yang menyamai orang-orang setelahnya, baik itu tabi'in atau para imam-imam dari kalangan para ulama. Ya. Seorang tabi'in tidak akan bisa melewati keutamaan seorang sahabat Nabi. Para ulama tidak ada yang bisa melampaui keutamaan sahabat Nabi. Fasuhbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sima'u kalamihi wal jihadu ma'ahu hadhihi majiyatun khasatun lis sahabati la yalhaquhum man ba'dahum. Ya. Di sahabat Nabi berjumpa dengan Nabi, mendengar suara Nabi, ikut berjihad bersama Rasulullah SAW, maka ini memiliki keutamaan khusus, ya, yang tidak akan dimiliki oleh orang-orang setelahnya. Waqad yafuku ba'du tabi'in as-sahabata mathalan fil ibadati lakin la yasilu ila darajati suhbati. Mungkin saja sebagian tabi'in, apa tabi'in? Ada yang tahu pengertian tabi'in apa? Apa tabi'in? Yang tua-tua. Tabi'in adalah muridnya para sahabat. Jadi Rasulullah punya murid namanya sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in, ya. Mungkin saja ada di antara para tabi'in, ya, yang memiliki amalan ibadah yang lebih hebat dari sahabat. Misalnya seorang tabi'in menghatamkan Al-Quran, ya, 1 minggu misalnya, ya. Ada sahabat Nabi yang menghatamkan Al-Quran tidak sampai seminggu, lebih, mungkin sebulan baru hatam. Ya. Tetap sahabat Nabi itu lebih utama, walaupun secara lahiriah amalannya dikalahkan oleh seorang tabi'in, ya.
Kata penulis, la yasilu ila darajati subati. Tidak akan menyamai derajatnya sahabat Nabi. Tetap lebih utama sahabat Nabi. Ya. Walaupun secara kuantitas, secara jumlah ibadah seorang tabi'in itu lebih banyak dari seorang sahabat. Ya. Walihada lamma arada ba'dun nasi an yuqarina baina Umar ibni Abdul Aziz wa Muawiyah ibni Abi Sufyan. Ya. Umar bin Abdul Aziz ma'rufun adluhu wa wara'uhu wa Muawiyatu sahabiyun. Qala ba'du ahli ilmi al-gubaru alladhi dahala fi anfi Muawiyata fi jihadihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'dilu biwara'i Umar ibni Abdul Aziz. Ya. Sampai-sampai diterangkan ketika ada sebagian manusia yang mempersamakan siapa? Umar bin Abdul Aziz dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Umar bin Abdul Aziz ini tabi'in, ya, cucunya Umar bin Khattab, ya, cucunya Umar bin Khattab. Apa tabi'in atau bukan ya Umar bin Abdul Aziz? Ya nanti dicek lagi ya. Ada orang yang mensejajarkan Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Umar bin Abdul Aziz ini dikenal orang yang adil, beliau seorang khalifah, adil dan waro. Apa itu waro? Meninggalkan ya sesuatu yang dibolehkan oleh agama dalam rangka untuk berhati-hati. Ya, itu waro. Kalau meninggalkan yang haram udah biasa, ya wajib. Ini enggak meninggalkan yang sebenarnya itu boleh menurut agama, tapi dalam rangka kehati-hatian. Ya, meninggalkan banyak berbicara tanpa ada manfaatnya. Warok namanya. Ngobrol itu boleh. Ya kita ngobrol dengan sesama teman boleh. Tapi kalau melebihi batas waktu yang normal, itu sudah bukan warok lagi. Berlebih-lebihan. Karena sudah nggak ada manfaatnya. Ngobrol terlalu lama itu nggak ada manfaatnya. Orang yang warok ngobrol secukupnya saja. Dia lebih banyak menggunakan waktu untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, untuk belajar. Nah itu warok namanya. Ya, dia ngobrol terus sampai lupa membaca Al-Quran. Nah, dia berarti belum warok itu. Ya. Umar bin Abdul Aziz ini terkenal orang yang sangat warok, sangat hati-hati menggunakan waktu, menggunakan harta. Ya, bahkan beliau dikenal kalau ada orang bertamu ke rumahnya itu lenterannya itu lampunya dimatikan. Ya. Saking waroknya. Kenapa? Karena urusannya urusan pribadi. Sementara lenterannya itu minyaknya menggunakan uang negara. Dia nggak mau menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi. Nggak mau. Ya. Saking hati-hatinya. Ya. Dia tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Itu dianggap korupsi. Ya. Itu warok ya, terkenal waroknya. Ada sebagian manusia yang mempersamakan Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah. Ya. Kemudian sebagian ulama membantah, nggak sama, nggak boleh menyamakan. Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat. Ya, dia cucu Umar bin Khattab, betul. Dia cucu dari Umar bin Khattab, tetapi bukan sahabat. Jangan disamakan dengan seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan apa? Debu yang masuk ke dalam hidungnya seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Muawiyah ketika berjihad ikut bersama Nabi, ya, itu baru bisa menyamai
waroknya Umar bin Abdul Aziz. Satu debu itu yang masuk ke hidungnya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan itu baru bisa setara dengan sikap kehati-hatiannya atau waroknya Umar bin Abdul Aziz. Paham gak kira-kira maksudnya? Jadi kalau mau menyamakan sahabat Nabi yang pertama siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan dengan kesolehan seorang Umar bin Abdul Aziz, bagaimana cara menyamakannya? Satu debu yang masuk ke hidungnya Muawiyah, seorang sahabat Nabi, baru setara dengan kesolehannya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Kalau mau menyamakan seperti itu caranya. Artinya masih lebih utama siapa? Ya lebih utama Muawiyah. Debunya banyak sekali yang masuk. Ketika kita perang kan debu kena tertiup angin banyak. Bukan hanya satu ekor, satu butir debu, banyak debunya. Bukan sekali jihad, berpuluh-puluh kali jihad. Artinya tidak mungkin bisa ya menyamai atau melampaui keutamaan seorang sahabat. Ya, tetap lebih utama sahabat ya daripada tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ya. Sampai-sampai saya ulangi lagi ya. Kalau ingin menyamakan seorang sahabat Nabi dengan tabi'in ya atau tabi'ut tabi'in atau setelahnya, sampai-sampai para ulama mengungkapkan apa? Debu yang masuk ke dalam hidungnya Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi, itu baru setara dengan nilai kesolehan Umar bin Abdul Aziz. Dalam hadis yang lain, ya, seandainya di antara kita ini infak sebesar gunung, infak sebesar gunung emas, emas sebesar gunung diinfakkan, disumbangkan ke panti asuhan, ke panitia pembangun masjid, itu tidak akan menyamai infaknya setengah apa ini? Genggam sahabat. Seperempatnya juga akan menyamai. Walaupun mungkin para sahabat infaknya tidak dengan emas, nah, kurma misalnya. Kenapa? Karena keikhlasan hati para sahabat tidak ada yang bisa mengalahkan. Kebersihan hati sahabat tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya, jadi tidak ada yang bisa lebih utama dari para sahabat Nabi. Walidzalika as-sahabatu kulluhum udulun. Ya. Para sahabat Nabi itu semuanya adil, terpercaya. Tidak ada yang pendusta, enggak ada. Semua riwayat yang berasal dari Nabi Muhammad, dari sahabat Nabi, sahih. Ya, enggak ada yang lemah. Enggak ada yang palsu, enggak ada. Ya. Udul. Fala yambagi al-bahsu fi adalatihim. Jadi tidak perlu lagi diragukan kepercayaannya. Walaupun mungkin namanya nggak dikenal. Ini hadis dari siapa? Dari sahabat Nabi. Langsung nggak usah diteliti, dijamin. Ya, nggak mungkin sahabat berdusta, nggak mungkin. Ya. Amma man ba'dahum fala budda minal bahsi an adalatihim. Adapun periwayat hadis setelah sahabat wajib untuk diteliti hafalannya, diteliti kejujurannya, diteliti kesolehannya, diteliti dia itu suka bermaksiat atau enggak. Ya, kalau suka bermaksiat nggak diambil hadisnya, lemah hafalannya nggak diambil, apalagi dikenal berdusta, oh nggak diambil. Ya. Tapi kalau dari sahabat tidak perlu diteliti, pasti adil sahabat itu, pasti terpercaya. Ya. Halhum adulun am laisu adulan. Jadi manusia setelah sahabat kalau dia meriwayatkan hadis harus dicek dulu adil atau tidak adil. Kalau adil boleh diambil hadisnya, boleh diambil ilmunya. Kalau tidak adil nggak boleh. Ya. Halhum sikotun am laisu bisikotin. Manusia yang meriwayatkan hadis setelah sahabat harus dicek
bisa dipercaya atau tidak. Orangnya bisa dipercaya atau tidak omongannya. Nah, gitu ya. Kalau dia memiliki cacat, pernah berdusta, wah nggak bisa diambil hadisnya. Ya. Berbohong, maling, nyuri ayam misalnya, ya nggak diterima hadisnya. Ya. Halhum dobituna am laisu kadzalik. Apakah kuat atau tidak hafalannya? Harus dicek. Ya, orang yang meriwayatkan hadis setelah sahabat harus dicek. Fakul wahidin min ruwatil hadisi yabhasu anhu al-a'immatu. Para ulama hadis akan mengecek setiap orang yang meriwayatkan hadis selain sahabat. Siapapun dia akan dicek. Dia gurunya siapa? Muridnya siapa? Lahir di mana? Meninggal di mana? Harus dicek. Dia lahir di kota mana? Di daerah mana? Meninggal di daerah mana? Muridnya siapa saja? Itu dicek. Sejarahnya dicek satu persatu. Ya. Oleh para ulama ahli hadis. Sawa'un kana minat tabi'in aw min ba'dihim. Sama saja mau dari kalangan tabi'in atau dari kalangan manusia-manusia setelahnya. Wa amma sahabatu fakulluhum udulun. Adapun para sahabat semuanya dinilai adil, terpercaya. Ya. La yubhasu anhum radhiyallahu anhum wa ardahum. Tidak perlu diteliti, tidak perlu dicek lagi. Kenapa? Karena Allah sudah ridho dengan mereka. Apa dalilnya? Kalau Allah sudah ridho dengan para sahabat tadi, ada yang masih ingat? Surat apa? At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansori walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun telah ridho kepada Allah. Jadi Allah sudah ridho dengan para sahabat. Kalau sudah ridho gimana? Ya nggak perlu dicek lagi. Sudah pasti, nggak mungkin Allah salah. Ya kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Idza takhallala hayata sahabi riddatun fahal yu'tabaru sahabiyan? Bagaimana hukumnya jika seorang sahabat Nabi selama hidupnya pernah murtad? Dia bertemu dengan Nabi, mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam, dia setelah sekian tahun murtad, ya. Lalu kemudian taubat lagi, mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Apakah dia masih disebut sahabat? Nah, ada jawabannya. Idza mata 'alal islami fa innaha la tadurruhu hadhihi riddatu wa kadzalikal insanu idza takhallala amalahu riddatun summa taba wa mata 'alal islami la yabtulu amaluhu bal yahruzuhu bitaubatihi. Amma idza mata 'alal kufri wal iyadu billah fa innahu tabtulu a'maluhu kulluha. Lakin idza taballaha idza taballahu alaihi wa mata 'alal islam baqiyat a'maluhu. Ya. Jawabannya apa? Jika seseorang mati dalam keadaan Islam, maka kemurtadannya tidak membahayakannya. Dia memang pernah murtad, tapi kan dia sudah bertobat.
maka perbuatan murtadnya yang pernah dia lewati itu tidak membahayakannya. Ya. Jadi ada orang yang dia pernah murtad, yang mungkin karena godaan syahwat, godaan wanita, godaan harta, ya. Tapi sebelum mati dia bertobat, ya. Kemudian mati dalam keadaan Islam, maka amalannya tidak batal, ya. Dan dia mati dalam kondisi menjaga taubatnya. Ya, namanya manusia, ya. Pasang surut, kadang naik kadang turun, ya. Adapun orang yang mati di atas kekafiran, wal iyadu billah, kita berlindung dari mati di atas kekafiran, maka amalannya semuanya batal. Ya. Semuanya batal. Allah SWT menerangkan dalam Al-Quranul Karim, "Waman yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum." Barang siapa yang murtad dari agama Islam, mati dalam keadaan kafir, seluruh amalannya hancur, ya. Fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dia penghuni neraka, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Al-Baqarah 217, ya. Fastaroto lihubutil amali al-mautu alal kufri, ya. Jadi mati di atas kekafiran ini menjadi sebab seluruh amalannya hancur. Ya, sodakonya hancur, sholatnya hancur, puasanya hancur, hajinya hancur, gara-gara mati di atas kekafiran. Wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah terangkan lagi dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima, barang siapa yang kafir, ya, setelah beriman, maka semua amalannya hancur. Di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Wa qauluhu usulus sunnati, perkataan Imam Ahmad usulus sunnah. Kalau usulu tadi apa namanya? Usulu apa tadi artinya usul? Pokok. Bahasa teknik bangunannya apa? Fondasi. Bahasa tanaman, akar. Apa itu sunnah? Akar sunnah, fondasi sunnah, pokok sunnah. Sunnah itu sendiri apa? As-sunnatu hiya ma sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriron. Hadhihi hiya sunnatu. Faqad takunu sunnatu wajibatan wa qad takunu sunnatu mustahabatan. Ya. Sunnah adalah, ini penting, ya, harusnya dicatat. Sunnah itu apa saja yang benar beritanya dari Nabi, apa yang datang dari Nabi, beritanya benar. Tentang apa? Tentang ucapan Nabi. Jadi ucapan Nabi kalau itu benar beritanya, maka dia sunnah. Au fi'lan, atau perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi apapun, beritanya sampai kepada kita, beritanya sahih, maka itu sunnah. Au takriron, apa takriron? Persetujuan Nabi. Sahabat melakukan perbuatan A, B, C, D, Rasulullah tidak melarang, Rasulullah mendiamkan, artinya Rasulullah setuju. Persetujuan Nabi yang beritanya datang ke kita, yang statusnya sahih, maka itu adalah sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi ada berapa? Ada 3. Yang pertama, perkataan Nabi. Yang kedua, perbuatan Nabi. Yang ketiga, persetujuan Nabi. Rasulullah nggak melarang, berarti Rasulullah setuju. Ya. Seperti kadal gurun. Kadal gurun, para sahabat tuh makan kadal gurun. Rasulullah nggak makan. Tapi Rasulullah tidak melarangnya. Berarti kadal gurun statusnya halal atau haram? Halal. Halal. Karena Rasulullah nggak melarang. Ya, Rasulullah nggak melarang. Hadhihi ya sunnatu, maka ini sunnah. Dan sunnah itu statusnya ada 2. Sunnah Nabi statusnya ada 2.
Ada yang wajib, ada yang mustahab. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib atau anjuran. Ini namanya sunnah. Terus Ustadz, apa bedanya dengan sholat sunnah? Itu sholat sunnah itu pengertian sunnah menurut ahli fikih. Ya, ada sholat sunnah, ada sholat wajib. Sunnah di situ maksudnya adalah sunnah menurut ulama fikih. Adapun menurut ulama hadis, sunnah itu apa saja yang datang dari Nabi, yang wajib maupun yang anjuran. Ya, itu menurut pengertian ulama ahli hadis. Imam Ahmad ini terkenal dengan ulama hadis. Ya, beda dengan Imam Syafi'i, lebih kuat fikihnya. Ya. Jadi sunnah itu sekali lagi apa tadi? Apa saja yang datang dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Yang status hukumnya ada dua. Bisa wajib, bisa anjuran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.